dengan membawa uang 200.000. Ke Malaysia membawa 200.000 saja? Iya. Itu dikasih pinjaman oleh salah satu tante saya yang dari bapak. Dan saya kembali ke aktivitas semula di sini, saya nyetir pickup ceketer. Itu nyetirnya itu naksi apa? Naksi. Taksi ya? Naksi. Iya. Selamat pagi ya, selamat berjumpa kembali bersama kami Raya Buta Official. Tentunya juga sebelum kami mulai, kami ingin mengucapkan terima kasih buat yang sudah nonton dan juga subscribe channel Raya Buta Official. Dan kali ini kita memberikan sedikit perbedaan konten ya, yang mana kita akan memberikan konten ngobrol santuy bersama. Ini saya sudah berada di depan gerbangnya. Bagi yang berdomisili di daerah Geger dan sekitarnya mungkin sudah tidak asing lagi. Ini adalah The Legend of Madures Island atau legendnya Madura, yang sempat terdengar di telinga kita. Sabung ayam dulu sempat ke luar negeri, internasional kemanapun. Ada di belakang saya ini adalah Kak Soleh Abdi Jaya ya, yang mana sudah mungkin kita dengar nama beliau tapi belum tahu. Langsung saja kita akan segera ngobrol santuy bersama beliau. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya para pemirsa Raya Buta Official dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di Kecamatan Geger, tepatnya di kediaman Kak Soleh Abdi Jaya, yang mana yang kita pikirkan bahwa nama Soleh Abdi Jaya itu hanya terngiang saja di telinga kita tanpa kita tahu gimana sih orangnya Bapak Soleh Abdi Jaya ini. Dan saat ini saya sudah bersama Kak Soleh Abdi Jaya yang sudah terngiang-ngiang di telinga kita ya, bahwasanya Kak Soleh Abdi Jaya ini adalah the legend of roaster fighting in Madura Island, atau Cak Maturana sabung ayam yang sudah internasional. Kak Soleh, katin apa kabar Kak? Alhamdulillah, saya. Alhamdulillah. Katin apa hobi-hobi saya gemari mangken nih Kak, sampean Kak? Menabi saat mangken, saya lagi fokus ke pacuan kuda, juga tunggang. Karena kuda itu ada dari beberapa macam versi, ada tunggang, pacu, terus jumping, dressage. Yang saya geluti sekarang ini pacu dan tunggang. Selain itu juga main burung. Oh, main burung juga. Dan ada berapa kuda Kak sampean yang punya sekarang itu? Sekarang tinggal 12 ekor. Dan kudanya rata-rata dari mana saja itu Kak? Kudanya macam-macam. Ada yang dari Sumatera Barat, ada juga dari Pulau Jawa dan NTT sebagian. Iya, dan juga saya ingin menjawab dari para pertanyaan-pertanyaan dari para viewer Kak. Itu mengenai nama, asal-usul nama Soleh Abdi Jaya Kak. Itu asal-usulnya dari mana itu? Nama asli saya sebenarnya bukan Soleh Abdi Jaya ya. Iya. Nama asli saya Muhammad Soleh. Nah, asal saya disebut Soleh Abdi Jaya itu berawal dari awal saya dari wira swasta. Jadi umur 16 tahun saya ditinggal orang tua saya, dan saya dibebani tanggung jawab besar. Ada 4 saudara, adik-adik saya yang masih harus saya bimbing, harus saya sekolahkan, termasuk dengan kehidupannya. Nah, ini waktu itu saya sebenarnya tidak siap menghadapi kenyataan. Memang belum waktunya ditinggal orang tua dengan dibebani tanggung jawab seberat itu.
Akhirnya saya berangkat dari kejadian itu, karena sudah nggak ada lagi yang diandalkan. Akhirnya saya merantau ke Malaysia waktu itu dengan membawa uang 200.000. Ke Malaysia membawa 200.000 saja? Iya. Itu dikasih pinjaman oleh salah satu tante saya yang dari bapak. Jadi pinjem itu. Karena saya bertekad tidak mau membangun usaha. Dari awal saya memperjuangkan nasib keluarga ini, tidak mau menggunakan warisan atau orang tua, ya. peninggalan orang tua saya. Saya harus berdiri sendiri tanpa dibantu orang lain. Dan ini dulu waktu itu keluarga saya penuh pro dan kontra, nggak masuk akal dan tidak mungkin orang mau berusaha tanpa membawa modal. Modal ya. Namun keyakinan saya sangat kuat. Sampai beberapa tahun waktu itu saya nggak disapa sama paman saya, karena saya nggak bisa dibilangin katanya. Nah, kenapa waktu itu saya nggak mau dibantu orang lain? Saya nggak mau, keinginan saya nggak mau membebani orang lain. Saya tidak mau punya hutang budi waktu itu. Dan saya sangat yakin bahwa saya akan bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, juga tanpa diberi modal oleh orang tua saya atau keluarga saya. Nah, keyakinan itu berangkat dari saya membaca sejarah bahwa manusia pertama di muka bumi ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Iya, iya. Nah, dari situ sebagai tolak ukur saya bahwa Nabi Adam ini tanpa diberikan apapun, karena bahkan baju sehelai pun waktu itu tidak ada. Tapi kenapa Nabi Adam bisa hidup? Atas kehendak Allah tentunya. Iya. Karena manusia ini dibekali peralatan yang lengkap. Tangan, telinga, mata, mulut, dan lain sebagainya. Itu pemberian Allah. Tinggal kita mau menggunakannya bagaimana. Kita diberi akal untuk berpikir, hati untuk merasa. Saya kira itu sudah cukup. Nah, jawaban saya terhadap keluarga saya, kenapa saya tidak bisa? Sedangkan Nabi Adam dulu lahir sebatang kara, hidup sendiri ke dunia, beliau bisa hidup tanpa ada siapapun yang membantu. Dan saya yakin waktu itu saya juga bisa. Karena keyakinan saya kepada Yang Maha Kuasa. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau sudah Allah berkehendak. Iya. Dan semenjak itu saya bertekad tidak akan menggantungkan hidup saya kepada manusia, tapi akan saya gantungkan hidup dan mati saya kepada Allah. Karena Dia yang maha benar dan janjinya juga maha benar. Nah, kalau kita menggantungkan diri kepada manusia, sudah pasti dan jelas itu akan berakhir dengan rasa kecewa. Karena janji manusia itu tidak bisa dipegang sebenarnya. Iya, iya. Hanya orang-orang tertentu. Sepakat Kak. Ya, ini juga kita bisa ambil kesimpulan dan juga bisa jadi motivasi juga buat saya Kak sebenarnya, dan juga buat teman-teman yang nonton video ini, bahwasanya memang kita dalam hidup harus memasrahkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Seperti itu Kak ya. Ini tadi sempat sampean bilang sempat merantau ke Malaysia Kak ya. Itu berapa lama Kak di sana? Saya berangkat waktu itu ke Malaysia dengan bekal 200.000 ini tadi. Nah, sampai di Tanjung Pinang waktu itu uang saya tinggal 60.000. Namun sedikit pun saya nggak merasa khawatir. Wah, dimanapun saya hidup itu sama-sama bumi Allah. Di laut, di udara. Saya nggak takut waktu itu. Entah kenapa keyakinan saya sangat kuat. Bahkan waktu perjalanan naik speedboat, kalau saya bilang bukan speedboat ya, farmboat ya kalau bilang. Kayak ferry itu kan? Bukan, kapal kecil. Perahu. Oh, perahu kecil. Perahu kayu. Oh, iya. Dan kapasitas penumpangnya itu sampai 60 orang. Dan perahunya kecil, paling ukuran lebar 1,5 meter, panjang. Kalau istilah orang Madura itu lebat budi sebenarnya. Ya, lewat belakang. Ilegal ya. Iya, ilegal. Dalam perjalanan itu orang sudah pada teriak begitu kena ombak, tapi alhamdulillah saya nggak sedikit pun saya nggak ada was-was khawatir. Keyakinan saya dimanapun saya berada ada yang menjaga, karena ada Allah.
Nah, setelah nyampe di Malaysia subuh jam 3 pagi ke pantainya di pantai daerah Johor Bahru waktu itu. Hanya di sana saya bekerja. Setelah beberapa bulan saya kembali lagi ke Indonesia dengan membawa uang pas-pasan. Akhirnya saya buka penghasilan saya dari Malaysia itu saya buat buka bebek petelur waktu itu. Bebek telur ya? Bebek telur. Iya. Nah, setelah itu saya berpikir lagi di sini karena tanggung jawab saya berat, adik saya juga butuh biaya untuk sekolah. Ini kalau saya bertahan hanya beternak bebek petelur ini sampai kapan? Jadi waktu itu nggak sabar, waktu itu masih muda, tidak sabar untuk melalui proses itu. Akhirnya saya berangkat lagi ke Malaysia. Balik lagi ke Malaysia? Balik lagi ke Malaysia. Karena udah tahu lewat belakang itu ilegal itu seperti apa, akhirnya saya memutuskan untuk lewat depan. Saya mengurus paspor sendiri, berangkat sendiri, itu dikasih pinjaman temen uang 1 juta dan 1.000 ringgit. Ada saudara saya di desa sebelah yang sudah sukses, saya dikasih pinjam 1.000 ringgit. Hanya berangkat sendiri saya. Sampai di sana 3 bulan, saya pulang lagi. Sampai akhirnya ada kepercayaan yang tidak saya duga-duga. Kepercayaan apa itu, Kak? Nah, ada orang 4 orang waktu itu, ibu-ibu main ke tempat saya. Waktu itu saya sudah nikah di desa Katol Timur. Jadi keluarga dari istri saya itu ke tempat rumah mertua nemui saya, menanyakan saya kapan mau berangkat ke Malaysia. Dan waktu itu saya nggak punya cita-cita bahwa akan berangkat lagi karena memang nggak ada uang. Modalnya udah nggak ada. Udah nggak ada. Iya. Dan saya kembali ke aktivitas semula di sini. Saya nyetir pickup ceketer. Itu nyetirnya itu naksi apa? Naksi. Taksi ya? Naksi. Iya. Cuman luar biasa. Waktu itu setiap saya bawa pickup itu muatan saya selalu full. Biasanya kalau supir lain yang membawa paling setorannya 100.000. Saya bisa sampai 300.000. Saya juga heran. Bawa sapi ke Tanah Merah itu luar biasa hasilnya. Hampir 3 kali lipat kalau dibandingkan supir lain yang bawa. Ternyata setelah saya telusuri, warga saya di Desa Dabung itu mereka simpatik, kasihan melihat saya bekerja seperti itu karena mungkin saya dianggap waktu itu almarhum bapak saya kan mantan kepala desa. Iya. Mungkin mereka iba atau gimana, jadi mereka setia menunggu meskipun agak lambat dikit nunggu. Ada yang jualan tela, termasuk macam-macam gitu kan, singkong. Mereka setia menunggu saya. Itu yang membuat saya terharu. Jadi saya bangga waktu itu karena saya sudah berhasil mendapatkan penghasilan dari jerih payah saya sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah setelah itu saya tanyakan kembali ke orang yang bertamu tadi, ibu kok menanyakan saya kapan mau berangkat ke Malaysia? Ternyata mereka punya hasrat ingin berangkat sama saya. Terus nanya ongkos, gitu loh. Aduh, saya mohon maaf, saya nggak punya cita-cita untuk jadi pengurus TKI. Orang Madura waktu itu sebut tekong ya. Iya, tekong ya. Karena saya tahu bahasa tekong itu di mata masyarakat kurang baik. Nah, untuk menjawab itu dalam posisi saya bingung antara mau saya kerjakan atau tidak, akhirnya saya silaturahim ke salah satu guru saya. Hanya sama guru saya dikasih pandangan, itu nggak ada masalah kamu ngantar TKI, yang penting kamu jangan sampai melanggar dari kesepakatan. Berkomitmenlah dan tepati janji-janjimu. Itu nggak subhat, hukumnya halal. Yang penting jangan sampai menyakiti perasaannya atau merugikan baik finansial ataupun perasaannya. Sesuai kesepakatan. Itu juga ibadah, kata guru saya. Hanya saya berani berangkat. Nah, setelah berangkat 2 kali, secara singkat aja, akhirnya saya memutuskan untuk tinggal di Malaysia, memulangkan TKI dari Malaysia. Setelah jenuh di sana, saya pulang lagi ke sini. Waktu itu saya sudah agak males untuk bekerja di Malaysia dengan bekerja sebagai pengurus TKI untuk pemulangan ke Indonesia. Dan disinilah saya terjebak
ke namanya sabung. Ya memang sebelumnya, mulai dari kecil saya memang hobi Sama main ayam. Mulai dari tadinya itu pakai bambu. Nah di sini saya fokus ke main ayam sampai uang waktu hasil penghasilan saya di Malaysia itu habis. Jadi buat main ayam ya? Buat main ayam. Saya terpuruk di sini sampai mau nyari pinjaman ke sanak famili tetangga 100-200 ribu nggak dapat, nggak dikasih. Hanya tinggal mobil waktu itu kalau nggak salah truk 1, Panther sama Honda Civic tahun tua itu 1. Hanya punya mobil, nggak punya apa-apa. Tanah sejengkal pun nggak punya, karena ya saya tinggal di tanah peninggalan orang tua. Nah dari situ saya berusaha bangkit lagi. Ada teman dan sahabat baik saya di saat saya terpuruk mendatangi saya. Dia kesulitan untuk memberangkatkan orang ke Malaysia. Terus dia ngasih motivasi ke saya, kamu di Malaysia bisa, kenapa di sini tidak? Waktu itu masih belum HP, belum masih masuk sini. Iya. Masih pakai wartel waktu itu. Jadi untuk alat komunikasi saya nggak punya. Nah terus aku mau kemana? Alat komunikasi di sini nggak ada. Sudah, ayo. Ini saya punya penumpang 50 orang, kamu berangkatin. Kamu pasti bisa. Ya, memang kenalan saya migrasi di sana banyak gitu ya. Hanya sama temen itu saya kasih pinjaman kalau nggak salah 200 ribu suruh beli HP. Oke, saya beli HP dan beli antena. Karena kalau nggak pakai antena dia nggak nyambung. Nggak ada sinyal ya? Nggak ada sinyal. Nggak ada Jadi sinyal, pakai, ya. saya cari bambu yang panjang, saya naikin. Akhirnya saya bisa komunikasi. Nah, saya mulai lagi membantu teman ini, saya berangkatkan. Waktu itu saya dapat untung 500 ribu per orang. Waktu dulu itu udah Ya. besar? Besar, ya. Besar ya? Setelah itu saya berangkat lagi ke Malaysia. Nah, berangkat lagi ke Malaysia, mulai dari nol lagi di Malaysia itu. Nggak punya uang sama sekali. Akhirnya teman sahabat saya ini tadi ngasih pinjaman saya 1.000 ringgit untuk saya ngeredit mobil. Artinya Kak Soleh berangkat ke Malaysia lagi, balik lagi ke Malaysia itu hanya bermodal pengalaman saja? Ya, nol. Mulai dari nol. Nah, akhirnya saya di situ beli mobil kredit. Saya berusaha lagi sampai awal Lion Air itu buka penerbangan Surabaya, Malaysia, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ya. Saya dipercaya di sana untuk menjadi salah satu agent. Dan alhamdulillah waktu itu hampir separuh pesawat itu saya ngisi. Nah, berjalannya dengan waktu, saya akhirnya buka travel. Sempat buka travel juga? Iya, di Malaysia. Buka travel yang saya kasih nama Abdi Jaya. Nama Abdi Jaya itu sebetulnya secara tidak sengaja. Ya mungkin petunjuk dari Allah. Saya kasih nama Abdi Jaya Travel. Dan saya filosofinya juga nggak tahu waktu itu. Asal kasih nama aja. Alhamdulillah jalan. Sampai kami beberapa tahun buka charter flight. Nah, untuk buka charter pesawat. Waktu itu Surabaya, Kuala Lumpur, Surabaya. Bahkan Merpati dengan Lion itu saya pegang waktu itu. Nah setelah itu saya pulang lagi ke Indonesia. Saya buka cabang di Bangkalan. Ngampe dulu itu saya. Sewa ruko sebesar ini. Di sebelahnya Bank BNI. Saya buka travel. Alhamdulillah waktu itu hanya satu-satunya travel agent yang online di Madura hanya saya. Nah disitulah dari nama Abdi Jaya Travel ini saya kiki. Ini kok setelah saya ngurus izin usaha, kok nama usaha saya kasih nama Abdi Jaya. Jadi saya ingat-ingat Abdi itu adalah pelayan. Pelayan, iya. Jaya. Jadi kesimpulan saya, tidak akan ada kejayaan tanpa pengabdian. Sepakat Kak. Terus travel, sesuai perjalanan hidup saya. Saya kan suka jalan, bolang dari kecil itu, nggak pernah betah di rumah. Jadi saya itu merasakan saya mendapatkan penghasilan itu dari hasil saya jalan. Saking banyaknya teman. Jadi seorang abdi jaya di perjalanan, seorang hamba mendapatkan kejayaan di perjalanan. Nah dari situlah saya kaji, saya kelola, baru saya menemukan jawabannya bahwa hidup ini sebenarnya pengabdian.
Mau disadari ataupun tidak, kita ini hanya seorang hamba, hanya seorang pelayan. Nah, waktu di travel agent itu memang yang kami jual apa kalau bukan pelayanan? Kita melayani penumpang, nganter sampai mereka senang dan sampai mereka puas. Jadi disitulah saya menemukan bahwa saya ini loh hanya seorang pelayan. Tugas saya melayani orang. Dan tanggung jawab saya dan kewajiban saya harus memberikan yang terbaik untuk orang lain. Nah, sampai mungkin karena orang ini merasa di dunia, masih dunia travel itu ya, mendapatkan pelayanan yang baik, sampai teman-teman tuh menyebut saya Soleh Abdi Jaya. Oh, dari situlah nama Soleh Abdi Jaya itu berasal, Kak ya? Ya, secara tidak sengaja. Jadi tidak perlu dulu saya ngarang nama usaha saya Abdi Jaya, tidak. Itu secara ya hasil apa ya, imajinasi kalau mau disebut. Iya, iya. Dan artinya juga saya nggak tahu waktu itu. Cuma langsung blek aja kasih nama itu gitu ya? Iya. Langsung spontan saja. Jadi setelah saya pikir-pikir, nama Abdi Jaya ini, Soleh Abdi Jaya ini, ada dua hal yang bisa menggugah hati saya. Yang pertama, setiap orang memanggil saya, otomatis mengingatkan saya bahwa saya hanya seorang hamba. Terus yang ketiga, Soleh Abdi Jaya itu namanya Soleh ya kan, anak yang baik, orang yang baik. Iya. Nah, Abdi Jaya itu seorang pelayan yang jaya karena pengabdiannya. Jadi, terus selain itu setiap orang memanggil saya, mendoakan saya, Soleh harus seorang hamba yang hanya seorang hamba, mendoakan saya. Karena nama itu bagian dari sebut, setiap orang menyebut saya otomatis mendoakan saya. Iya. Dan di situ juga mengingatkan saya bahwa saya tidak boleh sombong. Saya hanya seorang pelayan kok, ngapain sombong? Ini setelah saya pikir-pikir itu. Dan saya juga ingin tahu ya, kalau ada seseorang itu mencapai sebuah kejayaan tanpa pengabdian, saya ingin tahu. Kasih satu contoh aja. Saya kira tidak ada. Jadi bisa kita petik hikmahnya juga dari pengalaman Kak Soleh Abdi Jaya sejauh ini. Memang apa yang kita tahu dan apa yang kita lihat, Kak Soleh Abdi Jaya dengan kesuksesan yang sekarang itu memang lika-likunya sangat berat, Kak ya. Ya. Memang dari sempat jadi supir taksi, sempat jadi agent travel, dan juga banyak lika-liku yang beliau alami. Dan kita harus juga berkaca kalau kita ingin sombong. Buat apa gitu, Kak? Karena sejatinya kita hanya pengabdi saja, cuma pelayan saja. Hanya seorang pelayan. Jadi kalau memang ingin sombong perlu dipikir-pikir dua kali, seperti itu, Kak ya. Tuhan aja nggak sombong kok kita Iya, mau. iya, betul sekali. Sebenarnya manusia nggak punya hak untuk sombong. Tuhan yang maha segalanya nggak sombong, kenapa kita harus sombong?